Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah media pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang pemilihan media pembelajaran. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam proses pembelajaran, media merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, yakni guru. Dengan menggunakan media, diharapkan siswa dapat dengan mudah dalam mencerna dan memahami suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru. Peranan media pembelajaran dalam proses belajar dan mengajar merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu, maka media pembelajaran merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa agar dapat tercapai perubahan tingkah laku yang diharapkan. Nah, atas dasar itu, guru hendaknya memiliki peran dalam memilih media dan melakukan pemilihan media berdasarkan teknik dan langkah-langkah yang benar. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, hal pertama yang harus kita pahami terkait dengan pemilihan media adalah apa yang menjadi alasan sebuah media dipilih. Nah, berikut beberapa alasan praktis, prinsip, dan kriteria pemilihan media. Alasan praktis berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan si pengguna, misalnya guru, dosen, maupun instruktur mengapa menggunakan sebuah media dalam sebuah pembelajaran. Nah, terdapat beberapa penyebab orang memilih media, antara lain dijelaskan oleh Sadiman. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, demonstration atau demonstrasi. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasikan sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, serta cara mengoperasikan sesuatu alat. Sebuah media memiliki fungsi sebagai alat peraga pembelajaran, misalnya ketika seorang guru biologi akan membelajarkan siswa tentang bentuk dan struktur sel dengan menggunakan mikroskop. Maka sebelum praktikum dimulai, sebelum siswa meletakkan objek pada mikroskop untuk diamati, maka guru tersebut harus menunjukkan cara kerja mikroskop sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, cara ini akan memperlancar proses belajar dan menghindari resiko kerusakan pada alat praktikum yang digunakan. Nah,
Beberapa alasan tersebut sering melandasi pengguna dalam menggunakan media, yaitu bertujuan untuk mendemonstrasikan atau memperagakan sesuatu. Selanjutnya, familiarity atau keakraban. Pengguna media pembelajaran memiliki alasan pribadi mengapa ia menggunakan suatu media. Nah, alasan itu biasanya karena sudah terbiasa menggunakan media tersebut, merasa sudah menguasai media tersebut, dan jika menggunakan media lain belum tentu bisa, dan untuk mempelajarinya tentu membutuhkan waktu serta tenaga dan biaya. Nah, sehingga secara terus-menerus ia menggunakan media yang sama. Misalnya, seorang guru atau dosen yang sudah terbiasa menggunakan media infocus atau LCD proyektor, kebiasaan menggunakan media tersebut didasarkan atas alasan karena sudah familiar atau sudah akrab dan telah menguasai secara detail dari penggunaan media tersebut. Meski sebaiknya seorang guru lebih atau harus variatif dalam memilih media. Nah, dalam konsepnya tidak ada satu media yang sempurna. Dalam arti kata, tidak ada satu media yang sesuai dengan semua tujuan pembelajaran atau sesuai dengan semua situasi atau karakteristik siswa. Nah, akan tetapi media yang baik adalah bersifat kontekstual sesuai dengan realitas kebutuhan belajar yang dihadapi oleh siswa. Nah, berdasarkan contoh tersebut, media infocus lebih tepat untuk mengajarkan konsep dan aspek-aspek kognitif, serta dapat digunakan dalam jumlah siswa maksimal 50 orang dengan ruangan yang tidak terlalu besar, di mana kontrol pembelajaran ada pada guru. Nah, namun di sisi lain, media infocus kurang tepat untuk mengajarkan keterampilan yang menuntut demonstrasi serta praktik langsung, yang lebih membuat siswa aktif secara fisik maupun mental. Nah, alasan familiar tentu saja tidak selamanya tepat jika tidak memperhatikan tujuannya. Meskipun demikian, alasan ini cukup banyak terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikutnya clarity atau kejelasan. Nah, alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk lebih memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret kepada siswa. Nah, pada praktik pembelajaran terkadang masih banyak guru yang tidak menggunakan atau tanpa media dalam pembelajaran. Dan adapun metode yang digunakan dengan ceramah atau ekspositori. Nah, cara seperti ini memang tidak merepotkan guru untuk menyiapkan media. Cukup dengan menguasai materi, maka pembelajaran dapat berlangsung. Namun pertanyaannya kemudian, apakah pembelajaran seperti ini akan berhasil? Nah, cara pembelajaran seperti ini cenderung akan mengakibatkan verbalistis, yaitu pesan yang disampaikan guru tidak sama dengan persepsi siswa. Nah, lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya karena informasi tidak bersifat konkret. Nah, jika guru tidak mampu secara detail dan spesifik menjelaskan pesan pembelajaran, maka verbalistis akan terjadi. Misalnya, seorang guru IPA di sekolah dasar sedang menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di antaranya bahwa makhluk hidup dapat bernapas dengan insang atau paru-paru.
Nah, jika guru tidak cermat mengemas informasi dengan baik, hanya berceramah saja, maka siswa yang tidak pernah melihat bentuk paru-paru dan insan, mungkin siswa akan hanya membayangkan bagaimana bentuk-bentuk lain yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, disinilah banyak pengguna media memiliki alasan bahwa menggunakan media adalah untuk membuat informasi lebih jelas dan konkret sesuai dengan kenyataannya. Nah, alasan ini lebih tepat dipilih guru dibandingkan dengan alasan yang kedua sebelumnya. Berikutnya, active learning atau pembelajaran aktif. Nah, media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Namun, belum berarti bisa mengganti posisi guru dalam pembelajaran. Nah, salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru dalam pembelajaran adalah siswa harus berperan secara aktif baik fisik, mental, dan emosionalnya. Nah, dalam praktiknya guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan cara ceramah, tanya jawab, dan lain-lain sebagainya. Namun diperlukan media untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Nah, seorang ahli bernama Briggs mengatakan bahwa media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik agar terjadi proses pembelajaran. Nah, sebagai contoh, seorang guru memanfaatkan teknologi komputer berupa CD interaktif untuk mengajarkan materi ekonomi. Nah, dengan CD interaktif, seorang siswa dapat lebih aktif mempelajari materi dan menumbuhkan kemandirian belajar. Guru hanya tinggal mengamati dan mereview penguasaan materi siswa. Nah, cara seperti ini membuat siswa lebih termotivasi untuk belajar. Terlebih, kemasan program CD interaktif dengan multimedia dapat menarik perhatian dan membuat pesan pembelajaran jauh lebih lengkap dan jelas. Teman-teman mahasiswa sekalian, terkait dengan semakin beragamnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar saat ini, maka pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip. Nah, Sudirman membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran ke dalam 3 kategori. Nah, adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pemilihan. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Nah, sebagaimana yang telah kita singgung pada bagian sebelumnya bahwa misalnya media infokus lebih tepat untuk mengajarkan konsep dan aspek-aspek kognitif serta dapat digunakan dalam jumlah siswa yang maksimal 50 orang dalam satu ruangan. Kemudian yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhan, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Nah, seorang guru harus memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan apabila guru kurang memahami karakteristik media tersebut, maka guru akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran nanti. Nah, berikutnya alternatif pilihan. Memilih
merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran mana yang akan digunakan. Apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dipertimbangkan. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, itulah uraian beberapa prinsip-prinsip pemilihan media yang telah dikemukakan oleh Sudirman. Nah, berikutnya kriteria pemilihan media menurut Arshad. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan yang secara umum mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif. Nah, ranah kognitif yang dimaksud di sini adalah aspek intelektual yang dapat diukur. Misalnya pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Nah, media yang berbeda, misalnya film dan grafik, memerlukan simbol dan kode yang berbeda pula. Dan oleh karena itu, memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi sebuah media, maka tidak perlu dipaksakan. Nah, media yang mahal terkadang memakan waktu yang lama untuk memproduksinya. Nah, kriteria ini menuntun para guru atau instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh, atau mudah untuk dirancang atau dibuat sendiri oleh guru. Nah, yang keempat, guru terampil dalam menggunakannya. Nah, ini merupakan salah satu kriteria penting dan utama, dan apapun media itu, guru harus mampu untuk menggunakannya dalam proses pembelajaran. Nilai dan manfaat sebuah media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Selanjutnya yang kelima, pengelompokan sasaran. Nah, sasaran yang dimaksud di sini adalah siswa. Media yang efektif untuk kelompok yang besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk jenis kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan seterusnya. Misalnya, penggunaan infocus bisa dimanfaatkan untuk jenis kelompok yang besar. Berikutnya yang keenam, mutu teknis. Nah, penggunaan media visual, baik gambar maupun fotografi, harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, kualitas visual atau gambar yang mudah untuk ditangkap oleh indera penglihatan. Nah, dari beberapa alasan, prinsip serta kriteria pemilihan media yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan atau beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh guru untuk memilih sebuah media.
Nah, diantaranya pertama pertimbangan siswa, kedua pertimbangan tujuan pembelajaran, ketiga pertimbangan strategi pembelajaran, yang keempat pertimbangan kemampuan merancang dan menggunakan media. Nah, selanjutnya pertimbangan biaya. Dan yang keenam, pertimbangan sarana dan prasarana. Dan yang ketujuh, pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita rumuskan dalam pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, demikianlah uraian singkat kita mengenai pemilihan media pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.